Bab 3366. Baik atau buruk? Maju sendiri, kata Mileye setelah menyaksikan peri kecil. Sepertinya dia tidak bisa diandalkan ketika ada masalah serius. Di kejauhan, makhluk buas itu memiliki tubuh yang sangat besar, seperti gunung yang tinggi ribuan zang, berbentuk seperti naga dengan 9 kepala. Bagian atas tubuhnya terletak di tengah awan, dan di sekitarnya terus berkedip petir. Setiap kali makhluk itu mengaum, bumi dan langit bergetar hebat, sangat menakutkan. Mileye merasa penasaran, si kecil, ini apa monster? Peri kecil menjawab, 9 binatang ilahi. La memiliki 9 kepala, setiap kepala mewakili 1 nyawa, jadi ia memiliki 9 nyawa. Ini adalah kendaraan roh alam semesta, telah hidup selama bertahun-tahun. 9 binatang ilahi. Mileye mengerutkan kening, kenapa makhluk itu berteriak-teriak seperti itu? Peri berbicara, mungkin sedang gila. Wajah Mileye membeku. Peri memberi senyuman, dia seperti ini setiap beberapa waktu. Mileye dengan nada serius berbicara, sepertinya dia tidak menyadari keberadaan kita, mengapa kita harus mengganggunya? Peri menunjuk ke kejauhan, tempat yang ingin kita tuju, di belakangnya. Di sana, juga tempat di mana harta karun roh alam semesta disembunyikan. Harta karun roh alam semesta. Mendengar perkataan itu, mata Quincy yang berada di samping langsung berbinar. Peri melanjutkan, untuk masuk, kita harus mengalahkan makhluk ini. Dengan itu, dia menatap Mileye, Mileye, hanya kamu yang bisa melakukannya. Mileye berpikir sejenak, lalu bertanya, bagaimana kabar roh alam semesta sekarang? Peri berbicara, setelah dipukul dulu, dia menyembunyikan diri di alam semestanya sendiri dan sejak itu tidak pernah muncul lagi. Aku rasa, dia mungkin merasa meragukan hidupnya setelah dipukul. Mileye menggeleng sambil memberi senyuman. Peri melanjutkan, Kak Ye, jangan punya beban pikiran apapun. Harta karun roh alam semesta juga diambil dari orang lain dan pada dasarnya hanya dikumpulkan olehnya. Barang-barang itu tidak berguna baginya. Mileye menatap monster di kejauhan, serius berbicara. Harta karun atau apapun itu, aku sama sekali tidak tertarik. Aku ingin lebih fokus pada pemanasan dengan monster ini. Dengan itu, ia melangkah menuju monster tersebut. Peri menyaksikan Mileye dan mengedipkan mata, aku tidak percaya padamu sama sekali. Mileye menuju monster itu dan berdasarkan perbandingan ukuran tubuh, jelas bahwa ia seperti semut di hadapan monster tersebut. Namun, dalam mata Mileye, tidak ada rasa takut sedikit pun. Pedang biru gaib baru saja melewati terobosan, ini adalah kesempatan yang sempurna untuk menguji keterampilannya melawan monster ini. Tepat pada saat itu, monster tersebut menyadari keberadaan Mileye. Dengan cepat, itu berbalik dan menatap posisi Mileye. Menyaksikan Mileye, ada kejahatan yang melintas di matanya tanpa basa-basi. Tanpa berbicara kata, monster itu tiba-tiba meledakkan raungan keras ke arah Mileye di bawahnya. Dentuman. Suara gelombang suara menakutkan menyerang dari langit, menggulung ke arah Mileye. Di bawah, Mileye membuka telapak tangannya, pedang biru gaib muncul di tangannya. Pada saat berikutnya, ia tiba-tiba berubah menjadi semacam sinar pedang yang memancar ke langit. Potong. Seiring dengan suara Mileye yang turun, serangan gelombang suara itu langsung dihancurkan oleh garis pedang Tao yang panjang. Energi pedang berkecepatan tinggi menembus lurus dan langsung menebas tubuh makhluk buas itu. Dengan dentuman, cahaya pedang tiba-tiba meledak dari tubuh monster itu. Monster itu terdorong mundur berkali-kali, tetapi Mileye mengerutkan kening karena ia menyadari bahwa monster itu benar-benar menelan energi pedangnya.
Menyaksikan pemandangan ini, ekspresi Mileye menjadi penuh kebingungan. Pada saat itu, suara peri tiba-tiba terdengar di telinga Mileye. Dia memiliki kemampuan khusus untuk menelan energi, jadi saat berkelahi dengan orang lain, dia akan menjadi lebih kuat seiring berjalannya waktu. Mendengar ini, Mileye menatap monster itu dengan keheranan. Menelan energi. Ini agak rumit. Pada saat itu, monster tiba-tiba mengeluarkan raungan marah. Kepala utamanya menatap Mileye, dan pada saat berikutnya, mulutnya membuka dan menyemburkan nyala api dao langsung ke arahnya. Sis. Di sepanjang jalur nyala api itu, ruang hampa langsung terbakar menjadi abu. Mileye tetap tenang, mengangkat tangannya dan mengayunkan pedangnya. Sis. Sebuah cahaya pedang merobek hampa dan nyala api itu segera terbelah menjadi dua. Kemudian, cahaya pedang itu langsung memotong kepala monster tersebut. Namun, kembali diserap. Saat itu, tangan kiri Mileye tiba-tiba terbuka, dan pada saat berikutnya, sinar merah memancar dari dalam tubuhnya. Kekuatan garis darah. Setelah mengaktifkan kekuatan garis darah, Mileye kembali mengayunkan pedangnya. Sebuah energi pedang berwarna darah sejauh ribuan meter seketika memotong tubuh monster tersebut. Dengan dentuman, monster terus-menerus mundur, dan pada saat ini, ia tidak lagi mampu menelan energi pedang Mileye. Bahkan lebih dari itu, energi pedang itu langsung merobek tubuhnya, membuka luka panjang dan darah segar segera memancar keluar. Menyaksikan pemandangan ini, monster itu terdiam di tempat. Dia benar-benar terluka. Berapa lama sejak terakhir kali dia terluka? Monster itu marah besar, meledakkan raungan kemarahan, kemudian mengayunkan tangannya langsung ke arah Mileye. Dengan ledakan keras, pukulan ini menciptakan celah langsung di langit dan bumi. Mileye mengernyitkan mata sedikit, menghadapi pukulan mengerikan ini tanpa menghindar. Sebaliknya, dia melangkah maju dan ketika dia melangkah, pedang biru gaib di tangannya tiba-tiba berubah menjadi sinar pedang yang terbang keluar. Potong. Suara Mileye bergema seperti guntur di antara langit dan bumi. Sis. Dengan satu potongan, lengan kanan monster itu benar-benar terkoyak dan kemudian, pedang biru gaib menembus langsung ke kepala monster itu. Dengan dentuman, pedang biru gaib menancap monster itu di tempatnya. Satu potongan, mengendalikan jiwa. Monster tersebut, jiwanya langsung dikuasai oleh pedang biru gaib, sehingga sama sekali tidak dapat bergerak. Pada saat itu, ekspresi monster itu penuh dengan ketakutan. Di bawahnya, peri memandang Mileye dengan mata yang penuh ketidakpercayaan. Sungguh luar biasa. Aku pikir dia hanya generasi kedua yang kuat. Ternyata dia begitu hebat. Quincy menggelengkan kepala sambil memberi senyuman. Dia menatap Mileye, tidak bisa tidak merasa terkejut. Mileye sekarang, kekuatannya jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Dia tidak pernah berpikir bahwa Mileye dapat dengan mudah mengalahkan monster ini. Di langit, Mileye menatap monster itu dan memberi senyuman, "Kamu kalah." Monster itu menatap Mileye, "Kamu siapa?" Mileye berpikir sejenak, lalu berbicara, "Master Pedang Dunia." Monster itu menggeleng, tidak pernah mendengar. Mileye tertawa, "Sekarang kamu sudah mendengar, kan?" Monster itu hanya menatap Mileye, tanpa berbicara kata. Mileye membuka telapak tangannya, pedang biru gaib kembali terbang ke tangannya. Dia menatap monster, ingin pergi dari sini. Monster itu memang kuat, tanpa pedang biru gaib dan kekuatan garis darah, sulit untuk mengatasinya. Mendengar kata-kata Mileye, monster itu mengerutkan kening, "Pergi dari sini." Mileye memberi anggukan, "Ya." Monster itu menggeleng, "Apakah kamu tahu aku adalah kendaraan siapa?" Mileye memberi senyuman,
roh alam semesta. Monster itu menatap Mileye, selama roh alam semesta belum bangun, sebaiknya kamu pergi sekarang. Jika dia bangun, saat itu, kematianmu akan sangat mengerikan. Mileye berbicara dengan pelan, mungkin aku tidak bisa mengalahkannya, tetapi aku pasti tidak akan mati. Monster itu mengerutkan kening, apakah kamu sedang bercanda? Mileye tertawa, tidak, di dunia ini, setidaknya untuk saat ini, pasti ada banyak hal yang tidak bisa aku kalahkan. Tapi, aku tidak akan mati. Tentu saja, itu bukan sesuatu yang patut dibanggakan. Aku hanya bercanda, tidak ada maksud untuk bual-bualan yang berlebihan. Monster itu menggeleng, kamu sangat kuat, tetapi jika roh alam semesta ingin membunuhmu, kamu pasti tidak bisa menahannya. Mileye memberi senyuman, kalau kamu tidak ingin pergi bersamaku, itu tidak masalah. Dengan itu, dia muncul di samping Quincy, sambil memberi senyuman berbicara, mari kita masuk. Quincy memberi anggukan. Mileye dan keduanya bergerak menuju kota kuno di belakang monster itu. Tiba-tiba, Quincy berbicara, kita mungkin bisa mempermainkannya sedikit lebih, aku merasa dia tertarik. Mileye mengedipkan mata, jangan berlebihan. Quincy memberi senyuman, paham. Peri menyaksikan Quincy, lalu menyaksikan Mileye dan dengan pelan berbicara, kalian berdua terlihat seperti pasangan nakal. Bersambung. Bab 3367. Manisan Hao. Monster itu menatap Mileye dan dua temannya menuju ke arah kota kuno, tanpa menghalangi mereka. Namun, matanya terus memandang pemimpin mereka, Mileye. Melepaskan diri. Tentu saja, monster itu hendak meninggalkan. Di tempat yang terkutuk ini, ia telah terperangkap selama berapa tahun, hampir lupa siapa dirinya. Terlalu lama. Di sini, tak ada kebebasan sama sekali. Jika ada kesempatan sedikit pun, ia hendak melepaskan diri. Tetapi ia masih takut, roh alam semesta mungkin tak lagi muncul di alam semesta, tapi monster itu masih takut. Alam asli terlalu kuat. Di kejauhan, Mileye dan dua temannya telah mencapai pintu gerbang kota dan di depan pintu gerbang itu, berdiri dua arca tinggi beberapa depa, masing-masing memegang tombak di tangan kanan dan perisai di tangan kiri. Peri hendak maju, tetapi mendadak Mileye menahan dia. Peri agak bingung, dan Mileye memandang kedua arca itu, mengundurkan diri. Tanpa ragu, Peri segera bergerak ke belakang Mileye. Mileye memandang kedua arca itu, telapak tangannya mendadak terbuka dan pedang biru gaib muncul di tangannya. Pada saat itu, salah satu arca mendadak membuka mata, lalu dengan sekejap, arca itu segera menerjang ke depan, menusukkan tombaknya ke arah Mileye. Mileye tetap tenang, menusukkan pedangnya ke depan. Sert! Pedang itu segera menembus tombak panjang, merobeknya menjadi dua. Tetapi pada saat itu, arca itu mendadak mengaum dan berbagai sinar tombak meletup dari tubuhnya. Mileye mengerutkan mata, mengayunkan pedangnya dan gelombang cahaya pedang menyapu. Bam! Seketika, sinar tombak yang tak terhitung jumlahnya segera dihancurkan oleh pedang Mileye. Pada saat yang sama, kekuatan yang kuat membuat arca itu terlempar ke dalam kota. Sementara itu, arca yang lain juga terkesima, menyaksikan arca di belakangnya. Ketika arca itu berhenti, tubuh fisiknya segera retak dan hancur, menjatuhkan diri ke tanah. Berakhir. Arca yang masih hidup mengembalikan pandangannya, menatap ke arah Mileye, lalu dengan cepat membuat gerakan tangan yang menunjukkan tanda undangan. Peri mengedipkan matanya, aku pikir kamu akan berkelahi. Arca itu tak berkata apa-apa, tetap mempertahankan gerakan undangan. Mileye melirik arca,
kemudian menyimpan pedang biru gaib dan bersama Quincy dan peri, mereka berjalan ke dalam kota. Setelah ketiganya memasuki kota, mata Arca tersebut perlahan-lahan tertutup, melanjutkan tugas menjaga. Setelah memasuki barat daya, Mileye memperhatikan sekeliling, hening di sekitarnya. Di dalam kota, hanya terdapat 6 menara tinggi, setiap menara memiliki ketinggian puluhan ribu depa, menjulang hingga ke langit biru. Mileye menoleh ke arah peri dan peri menunjuk salah satu menara tinggi. Di dalam menara ini, ada banyak sekali buku, sangat banyak, semuanya merupakan koleksi roh alam semesta. Mileye dan Quincy saling berpandangan, lalu bergerak menuju menara itu. Mereka sangat peduli dengan jenis buku kuno tersebut, yang mungkin mencatat berbagai peradaban terang di masa lalu. Untuk memahami peradaban terdahulu, satu-satunya cara adalah melalui buku-buku kuno seperti ini. Keduanya tiba di depan menara tinggi. Saat hendak masuk, Mileye sekali lagi menghentikan peri dan Quincy. Dia menatap pintu masuk, di atasnya terdapat beberapa aksara jimat yang misterius. Menyaksikan adegan tersebut, ekspresi wajah peri seketika berubah. Itu adalah simbol alam semesta, yang ditinggalkan oleh orang itu. Aku sudah tahu, kita pasti tak bisa dengan mudah mendapatkan harta karunnya. Mileye mendekati pintu gerbang sekte Taoisme. Pada saat itu, simbol-simbol tersebut mendadak bersinar dengan cahaya merah, diikuti oleh hembusan nafas yang menakutkan merayap ke seluruh penjuru. Mileye tetap tenang, telapak tangannya terbuka dan pedang biru gaib muncul di tangannya. Dia segera menusukkan pedangnya ke jimat tersebut. Boom! Seketika, simbol itu segera berubah menjadi abu. Menyaksikan adegan ini, mata peri mendadak melebar, ini sudah dipecahkan. Mileye mengedipkan mata, keren, bukan? Peri mengiyakan dengan tegas. Mileye tertawa, ayo pergi. Mileye memasuki menara, begitu masuk, ia dan Quincy memperhatikan tumpukan buku kuno yang padat. Menara ini memiliki setidaknya puluhan ribu lapisan dan ketika mereka menatap ke atas, setiap lapisan penuh dengan buku kuno. Menyaksikan pemandangan ini, ekspresi Mileye dan Quincy seketika berubah. Terlalu banyak. Quincy berjalan ke samping, mengambil salah satu buku kuno. Dia mengerutkan kening karena dia sama sekali tak dapat membaca tulisan di atasnya. Pada saat itu, peri yang berada di sampingnya buru-buru berkata, aku mengerti banyak jenis tulisan dari berbagai era. Quincy tersenyum, berjalan ke depan peri dan menunjuk ke area antara alis peri. Seketika, sejumlah besar informasi tulisan membanjiri pikiran Quincy. Beberapa saat kemudian, Quincy menarik tangannya kembali, sementara peri tampak agak pucat. Quincy dengan lembut menggosok kepala kecil peri, maafkan aku. Aku tak tahu kamu begitu lemah. Peri segera memutar bola matanya. Quincy tersenyum kecil, ia mengeluarkan sebatang manisan hau dan memberikannya kepada peri. Peri tampak sedikit penasaran, ini apa? Quincy dengan serius berkata, manisan hau, ini adalah yang paling berharga di galaksi Bima Sakti kita. Cobalah, rasanya enak. Mendengar itu, Mileye segera terdiam. Yang paling berharga. Quincy kelihatannya mulai nakal. Peri menerima manisan hau tersebut, menjilatnya dan matanya segera bersinar, wow. Sambil berkata, ia menjilat lagi. Quincy dengan serius berkata, enak, bukan? Peri mengiyakan dengan antusias, ini enak banget, beneran enak. Terima kasih, Kak Quincy. Quincy tersenyum, tak masalah. Sambil berbicara, Quincy kembali mengeluarkan satu batang dan memberikannya kepada peri, ini sebagai penghargaan tambahan untukmu. Peri dengan cepat menerima, lalu berkata, Kak Quincy, kamu sungguh baik. Mileye menggelengkan kepala,
sudah hampir tak bisa menahan tawanya. Quincy menatap peri dengan penuh kasih sayang. Ia dengan lembut mengelus kepala kecil peri, lalu menatap Mileye. "Mari kita lihat." Tanpa menunggu jawaban, Quincy berjalan ke depan Mileye dan menunjuk ke area antara alis Mileye. Boom! Seketika, sejumlah besar informasi tulisan mengalir ke dalam pikiran Mileye. Beberapa saat kemudian, Quincy menarik tangannya kembali dan memberikan buku kuno tersebut kepada Mileye. Setelah memperhatikan isinya, ekspresi Mileye mendadak menjadi serius. "Ini apa?" Quincy berkata dengan serius, "Suatu teknik dari era sebelumnya, meskipun dasarnya, tetapi sangat berbeda dengan beberapa metode pelatihan kami di zaman ini." Mileye berkata dengan serius, "Lihatlah, apakah metode pelatihan mereka lebih baik ataukah metode pelatihan kita di zaman ini lebih baik?" Quincy duduk, dia membaca dengan cermat. Setelah beberapa saat, dia menutup buku kuno tersebut dan berkata, "Cara latihan mereka memiliki keunggulan tertentu. Namun, cara latihan kita juga tak kalah bagusnya. Tentu saja, jika harus dibandingkan, mereka mungkin sedikit lebih baik." Mileye tetap diam. Untuk apa roh alam semesta menyimpan ini semua? Dia mulai merasa bingung. Pada saat itu, Quincy berbicara dengan lembut, "Aku harus membaca semua buku kuno di sini, menggabungkan pengetahuan dari masa lalu dan sekarang, untuk menciptakan metode latihan yang lebih kuat. Dengan begitu, peradaban seni bela diri di alam semesta Guanxuan kita akan menjadi lebih maju di masa depan. Tentu saja, ini akan menjadi proses yang memakan waktu. Jika tak, bahkan jika buku-buku ini tiba di alam semesta Guanxuan, orang-orang di sana mungkin tak akan bisa memahaminya. Selain itu, metode latihan ini diciptakan berdasarkan konstitusi tubuh orang-orang dari zaman tersebut. Beberapa mungkin tak cocok untuk orang-orang zaman kita. Memaksakan diri untuk berlatih bisa berbahaya." Mileye mengiyakan setuju sedikit. Sebelum ia bisa berkomentar lebih lanjut, suara langkah mendadak terdengar dari atas menara. Mata Mileye menyipit sejenak. Bersambung.